Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Teori Pengolahan Informasi dan Aplikasinya dalam Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rina Rasputi Astari, NIM 205200004 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Abdul Aziz, NIM 205200038 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Teori pengolahan dan aplikasinya dalam pembelajaran. Pada pengolahan informasi mengandung pengertian tentang individu mempersepsi, mengorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi yang diterima individu dari lingkungan. Pengolahan informasi juga merupakan perluasan dari bidang kajian ranah psikologi kognitif. Perbedaan teori belajar dan teori pengolahan informasi adalah pada derajat penekanan pada soal belajar. Teori pengolahan informasi tidak memperlakukan belajar sebagai titik pusat penelitian yang utama. Memori manusia. Pada konsepsi lama tentang memori manusia, bahwa memori itu semata-mata hanya tempat penyimpanan informasi dalam waktu yang terlepas lama. Mulai tahun 1960-an, memori manusia dipandang sebagai suatu struktur yang rumit untuk mengolah dan mengorganisasi semua pengetahuan. Memori merupakan suatu organisasi dan bukan merupakan gudang pasif, tetapi merupakan suatu yang aktif, memilih data penginderaan mana yang akan diolahnya, mengubah data menjadi informasi yang bermakna, dan menyimpan informasi itu untuk digunakan di waktu kemudian. Model yang dikembangkan tahun 1960-an, 1. Pencatat penginderaan, 2. Penyimpanan jangka pendek, 3. Penyimpanan jangka panjang. Model umum sistem struktur memori. Pencatat inderaan, simpanan jangka pendek, data ditahan sebentar, kurang lebih 0,5-2 detik untuk analisis pendahuluan. Simpanan jangka pendek atau memori kerja, data dalam jumlah terbatas diperhatikan selama kira-kira 20 detik. Simpanan jangka panjang, data yang sudah diubah atau disandikan menjadi bagian dari sistem pengetahuan. Dalam skema tersebut, dijelaskan informasi diolah tahap-tahap yang berurutan dan tiap tahapan terjadi dalam struktur tertentu dalam sistem memori. Pencatat indera, khususnya visual dan pendengaran, menerima isyarat-isyarat yang luas sekali macamnya dari lingkungan. Beberapa informasi disimpan sebentar, kurang lebih 0,5-2 detik saja di dalam pencatat indera. Kemudian informasi yang telah dipilih untuk diolah lebih lanjut masuk ke dalam memori jangka pendek atau memori kerja, dan sedangkan yang tidak diakomodir untuk diolah lebih lanjut selanjutnya akan hilang dari sistem. Dalam memori kerja atau memori jangka pendek, informasi tersebut selanjutnya akan hilang dari sistem. B. Komponen belajar. Penerapan teori pengolahan informasi dalam belajar ada 3 tahapan. 1. Perhatian ke stimulus. Pengolahan sistem informasi dalam memori manusia diawali ketika isyarat fisik diterima. Memori yang ditahan sebentar disebut ikon dan memori audio disebut peniru bunyi atau echo. Jenis retensi isyarat yang ketiga disebut tatkil atau haptik. Untuk jenis retensi ini belum banyak penelitian yang dilakukan. Peranan perhatian. Ada 2 peran perhatian dalam sistem pengolahan informasi, yaitu A. Pengolahan informasi secara otomatik. Peran perhatian terhadap hal-hal yang sudah sedemikian luasnya sehingga berlangsung tanpa kendali secara sadar dan tidak memerlukan perhatian khusus. B. Proses deliberate. Peranan perhatian untuk mengolah informasi yang memerlukan usaha sadar yang dilakukan secara terkonsentrasi. 2. Mengkode stimulus. Proses ini disebut pengodean.
yaitu mengubah stimulus sehingga dapat disimpan dan pada waktu lain dapat dimunculkan kembali dengan mudah. Ada dua cara pengodian, yaitu gladi pelihara atau gladi primer, yaitu pengulangan terhadap suatu informasi yang ingin diingat. Kemudian gladi elaboratif, yaitu mengubah melalui berbagai cara dengan diubahnya sehingga dapat berhubungan dengan informasi yang sudah disimpan, digantikan dengan lambang lain atau substitusi, dilengkapi dengan informasi tambahan untuk memudahkan mengingat. 3. Penyimpanan dan retrieval. Dalam proses ini sangat bergantung pada bagaimana informasi itu disimpan dan bagaimana hubungan informasi itu dengan informasi sebelumnya dari memori jangka panjang. Gladi pelihara dan elaboratif dapat membantu dalam mengingat informasi di waktu yang akan datang. Juga sistem mnemonik merupakan cara untuk memudahkan kembali, meliputi akronim, catatan, kartu pengisyarat, titan ingatan, penggunaan kata atau frase untuk mengingat, not-not yang terletak pada garis-garis, para nada dan seterusnya. C. Pembelajaran berdasarkan teori pengolah informasi. Penerapan teori pengolah informasi dalam pembelajaran berasal dari asumsi bahwa memori manusia itu suatu sistem yang aktif, menyeleksi, mengorganisasi, dan mengubah menjadi sandi informasi bagi penyimpanannya untuk dipelajari. Para ahli teori kognitif berasumsi bahwa belajar yang berhasil sangat bergantung pada tindakan pembelajar daripada hal-hal yang ada di lingkungannya. Adapun esensial dari pembelajaran yang dapat dilakukan antara lain 1. Membimbing peserta didik dalam penerimaan stimulus. Dalam proses ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan berkaitan membimbing perhatian peserta didik terhadap penerimaan stimulus, yaitu memusatkan perhatian ke stimulus-stimulus tertentu yang dipilih. Kemudian, mengenali secara awal stimulus dengan kode-kode tertentu. Menurut Ausubel, untuk mengetahui dan memperhatikan hal-hal penting dari material pembelajaran baru antara lain 1. Advanced Organizer, memberikan kerangka konseptual untuk belajar berikutnya. 2. Menjadi penghubung antara disimpan informasi peserta didik, waktu sekarang dan belajar yang baru. 3. Sebagai jembatan antara struktur kognitif lama dan struktur kognitif yang akan diperoleh. 4. Hasil dari melalui organizer dapat memperlancar proses mengkode peserta didik. 2. Memperlancar mengode. Selama proses belajar fungsi pengodian adalah untuk menyiapkan informasi baru untuk disimpan ke dalam memori jangka panjang dan menghendaki transformasi informasi menjadi kode ringkasan dalam memudahkan mengingat kembali di waktu yang akan datang. Adapun rancangan yang berbeda dalam proses pengodian antara lain 1. Rancangan bantuan berbasis pembelajaran, yaitu memberikan pengisyarat, elaborasi, dan titian ingatan atau mnemonik sebagai pembantu untuk menyusun sandi. Contohnya, penggunaan sinonim untuk kata-kata yang sulit, ikhtisar bab, pertanyaan ulangan, dan akronim untuk belajar asosiasi yang sembarang sifatnya. 2. Rancangan bantuan berbasis peserta didik, yaitu memberikan kesempatan bagi terjadinya elaborasi yang dihasilkan peserta didik. Contohnya, dalam sebuah daftar metodologi dan pengisyarat visual dan verbal yang berasal dari peserta didik dapat membantu belajar memperoleh asosiasi yang sembarang saja sifatnya. Penerapan khusus pengisyarat dari peserta didik disebut metode kata penting atau kata kunci, berguna untuk memudahkan pengodian. Dalam material-material pembelajaran biasanya menggarisbawahi bacaan dan membuat catatan ringkas. 3. Memperlancar penyimpanan dan retrieval. Dalam proses ini, siasat pengodian proses sebelumnya sangat penting, dapat meningkatkan kemampuan mengingat kembali seperti irama bunyi,
akronim, sajak, kata-kata pokok, citra visual, semuanya memberikan pengisyaratan untuk maksud retrieval bagi peserta didik dalam belajar. Norman dan Bobrow mengemukakan 2 tahapan dalam melaksanakan penelusuran memori, antara lain: 1. Tahap pertama, menetapkan informasi yang diinginkan atau yang ingin dimunculkan dari dalam ingatan atau memori. 2. Tahap 2, penelusuran yang sebenarnya, yang mencakup tindakan peninjauan kembali struktur ingatan dan informasi-informasi yang terkait di dalam sampai informasi yang diinginkan didapatkan. Dalam proses pemunculan kembali, apa saja yang telah disimpan dalam ingatan, yaitu retrieval proses, dan dianalogikan dengan mekanisme penelusuran atau search mekanisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.